Desa Siwatlahin, Kecamatan Venapavan, Kabupaten Buru Selatan, 17 Februari tahun 2015. Di malam itu, sekira jam 8 malam waktu setempat, warga yang bermukim di desa benar-benar digegerkan oleh sebuah rangkaian peristiwa yang ngeri. Rentetan peristiwa ngeri itu bermula dari sebuah rumah yang ada di desa itu. Sebuah teriakan keras yang diduga berasal dari seorang wanita secara tiba-tiba terdengar dengan nyaring. Lalu tak lama kemudian, suara itu lama-lama berangsur menghilang dan senyap. Di tengah-tengah kesunyian malam itu, kegaduhan lain kembali terjadi dan berlanjut. Teriakan minta tolong dan rintihan kesakitan yang terdengar nyaring dan saling bersahutan itu menambah betapa mencekamnya malam itu. Rintihan dan teriakan yang telah berlalu itu tak lama kemudian meninggalkan 4 tubuh manusia tergeletak tak berdaya dan tak bernyawa, dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Bahkan 3 di antara korban luka tersebut mengalami cacat permanen akibat ulah dari pelaku. Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Tanah Ambon pada tahun 2015 yang lalu. Kisah ngeri ini menyelimuti seorang pria yang bernama Remy Solisa, yang akibat tindakan brutalnya itu telah membuat beberapa orang kehilangan nyawanya dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan yang membuatnya semakin miris adalah salah satu dari korban tewas adalah istrinya sendiri atau istri pelaku. Lalu apa yang sebetulnya terjadi? Apa pemicunya sehingga Remy sampai-sampai tega melakukan tindakan di luar akal sehat kayak gini? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan berkenalan dengan pria ini. Ia adalah Remy Solisa. Pria kelahiran tahun 87 ini berusia 28 tahun di tahun 2015. Kabit, begitu orang-orang desa Siwatlahin, Kecamatan Venapavan, Buru Selatan memanggilnya dengan akrab. Kabit tumbuh dan besar sebagai putra daerah. Ia dilahirkan di desa yang sama hingga ia beranjak dewasa. Selain dikenal sebagai pribadi yang murah senyum dan suka bergaul, Kabit juga dikenal sebagai orang yang giat dan tekun dalam bekerja. Saat itu informasi yang saya dapatkan, Kabit bekerja sebagai buruh tani atau buruh perkebunan. Saat itu mulai dari bekerja di perkebunan coklat, kopi, hingga sayur mayur pernah ia lakoni. Namun di balik sifat yang ramah, suka menegur dan suka bergaul, Kabit menyimpan sebuah rasa curiga yang ia arahkan dan ia tanamkan kepada istrinya sendiri yang bernama Yoneng Nurlatu, 20 tahun. Entah sejak kapan ia menyimpan rasa itu terhadap istrinya sendiri. Rasa curiga itu muncul tatkala Kabit telah diberkahi 3 orang anak, buah cintanya dengan Yoneng. Kabit mencurigai Yoneng telah berselingkuh dengan tetangganya sendiri yang bernama Welem Solisa. Welem sendiri kenal baik dengan Kabit. Mereka berdua sama-sama bekerja sebagai petani. Pernah suatu waktu mereka bekerja di kebun yang sama. Entah atas dasar apa, Kabit dengan serius menyimpan rasa curiga itu di benaknya. Namun yang jelas ada satu perkataan Welem yang sempat mengatakan bahwa Kabit sudah tidak bisa tegang lagi, alias impoten. Kabit yang mendengar hal itu kemudian berpikir dengan keras. Mengapa bisa-bisanya Welem tahu bahwa anunya tidak bisa bangkit lagi? Padahal itu adalah ranah pribadinya. Dan hanya Yoneng sang istri yang tahu terkait masalah itu. Kabit sempatlah tidak menghiraukan hal itu. Ia anggap itu sebagai angin lalu saja. Namun semakin lama ia pendam hal itu, semakin membuatnya beranggapan bahwa telah terjadi perselingkuhan itu. Perselingkuhan yang dilakoni oleh sang istri Yoneng dengan Welem. Rasa curiga dan sakit hati yang tak tertahankan itu kemudian ia sampaikan kepada ayahnya. Saat itu Kabit menceritakan alasan mengapa ia sampai menduga bahwa sang istri telah melakukan perselingkuhan dengan Welem. Ayahnya tahu siapa Welem dan dia pun menyarankan agar Kabit tidak bertindak di luar batas, dikarenakan kecurigaannya saat itu hanya sebatas dugaannya saja. Mendengar nasihat dari sang ayah, Kabit hanya diam 1000 bahasa. Namun diamnya Kabit ini menyeratkan sebuah rasa dendam. Dendam yang kemudian berubah menjadi sebuah rencana untuk melakukan tindakan yang tentu di luar batas. 17 Februari tahun 2015 adalah hari gelap itu bermula.
Seperti biasa di hari itu Kabit terbangun di pagi hari. Ia bersiap dan bergegas pergi meladang. Di tengah-tengah pekerjaan meladang, kembali ingatan akan dugaan perselingkuhan itu kembali menguasai pikiran dan hatinya. Gelap mata tepatnya yang Kabit alami saat itu. Otaknya telah dikuasai oleh energi negatif yang kemudian akhirnya merencanakan untuk melakukan penghilangan nyawa. Setelah rencana yang terbalut dendam itu telah ia rangkai, pulanglah Kabit di sore itu setelah pekerjaan meladangnya selesai. Sesampainya di rumahnya sekira jam 6 sore waktu setempat, Kabit meminta Yoneng istrinya untuk dibuatkan kopi. Singkatnya, setelah kopi tersebut tersaji, dinikmatilah kopi buatan Yoneng saat itu. Tidak berselang lama setelah itu, Yoneng dan ketiga buah hatinya masuk ke kamarnya. Dikarenakan saat itu waktu telah menunjukkan jam 8 malam. Saatnya bagi ketiga buah hatinya untuk tidur dalam kamar. Setelah semuanya masuk ke dalam kamar, Kabit pergi menuju dapur. Di dalam dapur, ia ambil sebuah sajam jenis parang yang biasa ia pakai untuk membersihkan rumput di ladang. Setelah berhasil mendapatkannya, Kabit segera menuju kamarnya. Dengan sembunyi-sembunyi, Kabit letakkan sajam itu di kolong tempat tidurnya. Saat itu ia melihat bahwa ketiga buah hatinya telah tertidur. Mengetahui ketiga buah hatinya telah tertidur, Kabit kemudian mendekati istrinya. Dan kemudian dengan nada merayu, Kabit ajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Yoneng yang kala itu belum pula tertidur, tidak menolak ajakan sang suami untuk melakukannya. Singkat cerita, setelah semuanya siap dengan posisinya masing-masing, dan juga di saat acara itu akan segera dimulai, Yoneng berkata kepada sang suami, "Kita sudah begini, tapi itumu belum naik juga. Kenapa?" Tepat, anunya Kabit masih bobo. Tidak ada tanda-tanda untuk segera bangkit. Kabit tidak menyerah. Ia sempat melakukan sesuatu agar adiknya segera bangkit, namun lagi-lagi gagal. Mendengar komplain dan gerutu dari sang istri, ditambah dengan rasa dendam yang telah ia pelihara, memuncaklah emosinya. Segera ia berbusana, ia ambil sajam yang telah ia siapkan, dan ia sajam itu mengenai kepala sang istri. Serangan mendadak yang Kabit lakukan di depan ketiga buah hatinya membuat sang istri Yoneng rebah ke lantai. Seketika noda merah pun membanjir. Kabit yang diselimuti emosi kemudian melanjutkan aksinya dengan menusukkan sajam itu ke arah kemaluan istrinya. Hukuman itu tentu membuat luka bernoda merah yang semakin parah yang dialami oleh istrinya. Setelah target 1 berhasil ia lumpuhkan, segera ia ambil 4 buah tombak dan 2 buah parang, di mana 1 diantaranya adalah parang yang telah ia pakai sebelumnya. Kabit pergi keluar rumah dan mengunci rumah dari dalam. Rasa dendamnya di malam itu tampaknya belum juga mereda, tatkala tubuh sang istri telah ia korbankan. Saat itu Kabit dengan mengintip-ngintip dari rumahnya, ia amati sebuah rumah yang terletak tepat di seberang rumahnya. Dari pengamatannya saat itu, Kabit mengamati sebuah rumah yang ditinggali oleh Herman Solisa, 16 tahun. Di malam naas itu, Herman terlihat sedang berkumpul dengan 2 orang teman lainnya, yang kebetulan salah satu di antara mereka adalah Willem Solisa, sosok yang paling Kabit benci. Herman, Willem, dan Agus di malam itu berkumpul di rumah Herman, bersantai sambil mendengarkan musik. Di malam itu adalah malam-malam yang biasa bagi mereka semua. Selepas menjalani aktivitas harian dengan bekerja, ngumpul bareng menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik adalah pilihan yang tepat untuk melepas penat dan suntuk. Di malam naas itu pula, Kabit yang sedari tadi memantau situasi dan lingkungan desa yang telah sepi tentunya. Keluarlah ia dari rumahnya dengan membawa 4 buah tombak dan 2 buah parang menuju tempat atau rumah di mana Herman, Willem, dan Agus sedang berkumpul di malam itu. Sesampainya Kabit di depan rumah tetangganya yang lain, Kabit meletakkan 4 buah tombaknya. Saat itu ia meletakkan keempatnya di depan pagar rumah tetangganya. Dan dengan kedua tangannya yang bersenjata parang itu, kemudian langkahnya ia arahkan menuju perkarangan rumah Herman. Tanpa babi bu, Kabit dekati ketiganya. Dan dengan segera ia ayunkan sajam itu ke arah leher sebelah kanan Herman Solisa. Seketika Herman tumbang tak bergerak dan noda merah pun membanjir. Tak henti sampai di sana saja. Willem yang kaget saat itu berusaha untuk menghalau Kabit dengan mencobanya memberikan perintah untuk sadar diri. Alih-alih membuang sajam yang ia bawa, Kabit kembali tanpa ampun mengirimkan sajam itu berkali-kali ke arah Willem dan Agus secara membabi buta.
Untungnya kedua target Kabit itu dengan gesit bisa menghindari setiap ayunan sajam yang Kabit ayunkan. Namun sialnya, sebuah sayatan sajam berhasil mengenai lengan kiri Wellem, yang kemudian akibat ayunan itu membuat Wellem cacat seumur hidupnya. Begitu pula dengan Agus. Satu sayatan berhasil mengenai lengan kiri dan dua jarinya pun tak luput dari ayunan tersebut. Tidak berbeda dengan Wellem, Agus juga mengalami cacat akibat ulah Kabit. Agus dan Wellem segera berhamburan keluar rumah dan menyelamatkan dirinya masing-masing. Kabit yang tak mau kehilangan targetnya, segera ia pun bergegas mengejar incarannya yang melarikan diri itu. Selanjutnya, Kabit segera menuju tempat di mana ia simpan 4 tombak itu sebelumnya. Di tempat itu, Kabit mengambil tombak-tombaknya dan segera berlari mengejar Agus, yang sepertinya saat itu Agus larikan diri ke arah rumahnya. Melihat Agus yang mencoba melarikan diri ke arah rumahnya saat itu, selanjutnya Kabit mengambil 1 tombaknya dan ia lemparkan sajam itu ke arah Agus. Lemparannya pun meleset. Agus berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumahnya. Kabit tahu kemana arah larinya Agus. Ia pun mengikuti Agus dan memasuki rumahnya. Namun sesampainya Kabit di dalam rumah, Kabit kehilangan jejak Agus dikarenakan Agus saat itu bersembunyi. Kabit yang semakin gelap mata tidak lagi mempedulikan siapa saja target yang akan ia habisi. Lalu dikarenakan ia tak menemukan Agus, incarannya kemudian ia arahkan kepada siapa saja yang ia temukan di malam itu. Di salah satu kamar di rumah itu, Kabit menemukan Yati, saudara Agus, yang pada saat itu Yati sedang tertidur dengan lelap dan tanpa babi bu. Hunuskan ujung tombak yang tajam itu ke arah pinggang Yati 1 kali. Yati, gadis 14 tahun itu sontak berteriak dan memanggil nama ayahnya. "Tolong Bapak." Mendengar teriakan dan gaduh di rumah itu, Kabit segera berlari keluar rumah. Sesampainya Kabit di depan rumah, ayah Yati yang bernama Yones yang mengetahui bahwa buah hatinya terluka parah mencoba mencari siapa pelaku aksi tersebut. Di depan rumah, Yones menemukan Kabit yang kala itu bersenjata, pergi menjauhi kediamannya. Yones pun berteriak memerintahkan Kabit untuk berhenti. Namun perintahnya saat itu tak Kabit indahkan. Malah Yones dihadiahi dengan lemparan tombak yang untungnya tombak tersebut meleset dan menancap di dinding rumahnya. Yones pun takut dan Kabit pun melarikan diri. Dalam usahanya untuk melarikan diri, ternyata aksinya diketahui oleh seorang ibu yang bernama Minggas Solisa. Minggas adalah wanita yang tinggal di desa yang sama dengan Kabit. Mereka saling kenal. Di malam itu, Ibu Minggas dan ketiga buah hatinya tanpa disengaja menjadi saksi hidup bagaimana Kabit melakukan aksi ngeri itu. Melihat Ibu Minggas yang saat itu sedang berjalan menuju rumahnya yang diikuti oleh ketiga buah hatinya, membuat Kabit kembali diliputi oleh emosi yang memuncak. Segera ia berlari, ia dekati Ibu Minggas, dan ia arahkan parang itu ke arah tubuh Ibu Minggas. Namun beruntung ayunan sajam yang Kabit ayunkan hanya mengenai tangan kanan ibu 60 tahun itu. Ibu Minggas selamat dari serangan ngeri Kabit. Melihat ibunya diserang oleh seseorang, Yoknan yang merupakan buah hati Ibu Minggas tidak mau begitu saja terima. Yoknan berteriak dan mengumpat Kabit. Mendengar umpatan dan teriakan Yoknan pemuda 16 tahun itu membuat emosinya kembali meledak-ledak. Segera ia berlari ke arah Yoknan dan dengan sajam yang ia bawa ke arah tubuh Yoknan 1 kali. Malangnya, satu sabetan berhasil mengenai bagian kepala Yoknan. Yoknan tumbang dan noda merah pun kembali tergenang di malam itu. Dari informasi yang beredar di malam itu, setidaknya ada 4 nyawa melayang dengan sia-sia. Yoneng Solisa, Herman Solisa, Yati, dan Yoknan Solisa. Dan 3 orang mengalami luka berat dan ringan. Atas kejadian itu, saya mengucapkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Setelah dirasa cukup atas aksi ngerinya itu, Remi Solisa alias Kabit melarikan diri ke hutan. Di hutan ia pikir adalah tempat yang teraman. Dikarenakan menurutnya hutan yang berada di lingkungan desanya merupakan hutan yang cukup lebat dan jarang pula orang atau warga yang berlalu lalang di hutan tersebut. Tapi pertanyaannya sampai kapan ia harus bertahan di kerasnya hidup dalam pelariannya dalam hutan. Pertanyaan di atas segera terjawab setelah 5 hari pelariannya. Petugas yang berwenang berhasil meringkus Kabit tepat tanggal 22 Februari tahun 2015. Saat itu polisi terpaksa melepaskan 1 timah panasnya ke arah kaki Kabit. Pengungkapan kasus yang sempat menggemparkan warga di Buru Selatan di tahun 2015 ini
dapat dengan mudah terungkap dikarenakan para saksi yang turut menjadi korban, turut pula memberikan kesaksian. Betapa di malam itu Kabit seperti orang kesetanan, menghilangkan nyawa dan melukai orang-orang di desanya. Atas kejahatan luar biasa yang Remi Solisa alias Kabit lakukan, Pengadilan Negeri Ambon melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Remi Solisa alias Kabit 28 tahun dengan hukuman mati. Putusan pun tidak berubah hingga ke tingkat kasasi. Kabit tetap ditunggu kehadirannya oleh Regu Tembak. Di tengah penantian Regu Tembak yang dengan setia menanti kehadiran Kabit pada tanggal 8 Agustus tahun 2016, Kabit yang kala itu sedang menjalani hukumannya di lapas kelas 2A Ambon secara tiba-tiba mengalami sesak nafas. Lalu sekira jam 8 malam, Kabit segera dilarikan ke rumah sakit khusus daerah Ambon. Namun sayang, usaha tim medis untuk membuat kesehatan Kabit kembali pulih tampaknya tidak berjalan dengan mulus. Sesak nafasnya semakin parah dan akhirnya Remi Solisa alias Kabit meninggal dunia tak lama setelah pertolongan itu diberikan. Kisahnya pun berakhir di rumah sakit. Remi Solisa alias Kabit dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga akan selalu ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Dan untuk keluarga korban, saya mengucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir.